Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arlisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien yang didiagnosa terkena penyakit gagal ginjal kronis. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah proses tahapan kegiatan dalam perawatan yang diberikan langsung kepada pasien dalam berbagai tahapan pelayanan kesehatan, dan asuhan keperawatan terdiri dari 5 fase, yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Lanjut, kita masuk dalam pembahasan yaitu tentang penyakit gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis adalah ginjal kehilangan kemampuan untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh dalam keadaan asupan makanan normal. Gagal ginjal kronis atau disebut GGK adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif dan tidak dapat pulih kembali, di mana tubuh tidak mampu memelihara metabolisme dan gagal memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit yang berakibat pada peningkatan ureum. Baik, gagal ginjal itu ada dua, yaitu patofisiologi dan etiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Gagal ginjal kronis disebabkan oleh berbagai kondisi seperti gangguan metabolik, infeksi, obstruksi traktus urinarius, gangguan imunologis, hipertensi, gangguan tumbulus primer, dan gangguan kongenital yang menyebabkan GVR menurun. Untuk etiologi, pada dasarnya penyebab dari gagal ginjal kronis ini adalah penurunan laju filtrasi glomerulus atau yang disebut juga penurunan glomerulus filtratium rate. Lanjut, penyebab gagal ginjal kronis yang pertama itu gangguan pembuluh darah, gangguan imunologis, infeksi, gangguan metabolik, gangguan tumbulus primer, obstruksi traktus urinarius, kelainan kongenital, dan heredital. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis data. Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, maka dapat dipahami bahwa asuhan keperawatan pada klien penyakit gagal ginjal kronis mempengaruhi dapat mengatasi permasalahan yang timbul pada klien gagal ginjal kronis seperti nyeri yang dirasakan klien. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus yang pernah terjadi. Contohnya, kasus nyeri. Tujuan dari asuhan keperawatan tersebut adalah untuk meringankan rasa nyeri pada klien, menurunkan tekanan darah tinggi. Baik, di sini saya akan memberitahukan kasus saya. Yang pertama itu identitas klien, Nyonya A dengan jenis kelamin perempuan, berumur 59 tahun, beragama Islam, alamat Desa Bancar, RT 1 RW 4 Purbalingga. Pengkajian yang saya telah lakukan pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 11 di ruang dokter RSUD Geoteng Purbalingga. Nyonya A dengan keluhan utama yaitu nyeri perut kiri bagian bawah. Tanggal 25 Januari 2021, Nyonya A mengeluhkan nyeri di perut kirinya hingga susah untuk tidur. Hanya untuk berjalan keluar dari kamar mandi ke kamar saja merasa bahwa perutnya sangat sakit. Untuk bergerak saja susah karena nyeri yang dialami di bagian perut kiri bawah. Nyonya A mengatakan nyeri pada kepala dan tidak nyaman pada tekukan di bagian kepala belakang, leher, dan tekuk. Dan Nyonya A merasakan seperti
rasa hilang dan timbul. Nyonya A mengatakan juga memiliki riwayat penyakit hipertensi. Setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, untuk tekanan darah itu 180/90, suhunya 36,7 derajat, untuk nadi 95 kali per menit. Setelah dikaji lebih dalam, Nyonya A mengatakan dari keluarganya ada yang mempunyai riwayat gagal ginjal kronis. Baik, diagnosa yang saya ambil berdasarkan hasil dari pengkajian dan analisa data Nyonya A yang sesuai dengan teori. Penelitian merumuskan masalah bahwa diagnosa Nyonya A adalah nyeri akut dan hipertensi. Baik, kita masuk dalam intervensi, yaitu rencana kerja. Rencana keperawatan untuk nyeri akut dan hipertensi yaitu ada 4: observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk nyeri akut, yang pertama itu observasi adalah identifikasi skala nyeri, identifikasi nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Untuk terapeutik, memberikan teknik non-formologi untuk mengurangi rasa nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Untuk edukasinya, jelaskan penyebab, jelaskan strategi meredakan nyeri, ajarkan teknik non-formologi untuk mengurangi nyeri. Kolaborasi, memberikan analgetik jika perlu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hipertensi, rencana kerjanya. Yang pertama itu observasinya, monitoring tekanan darah, monitoring nadi, kekuatan irama, monitoring pernafasan, kedalaman, monitoring suhu tubuh, monitoring tekanan darah, selisih, TDS, dan TTD. Dan terapeutik, atur interval dan pemantauan sesuai dengan kondisi pasien. Dan yang ketiga, edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasi hasil pemantauan jika perlu. Baik, kita lanjut. Untuk implementasinya, tahap yang keempat pada proses dokumentasi keperawatan adalah implementasi. Pelaksanaan dari rencana asuhan keperawatan yang telah dilakukan selama fase perencanaan. Hal ini terdiri dari aktivitas perawat dalam membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya dan juga mencapai hasil yang diharapkan dari pasien. Implementasi yang sudah berjalan sesuai dengan intervensi yang dipilih, tetapi ada beberapa tindakan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya. Yang dilakukan yaitu di hari pertama melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan hasil pemeriksaan tekanan darah 180/90, suhu 36,7 derajat, nadi 95 kali per menit. Tanda vital merupakan cara cepat dan efisien untuk memantau kondisi klien atau mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi respon klien terhadap intervensi dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Merupakan pemeriksaan non-invasif yang sering dilakukan oleh perawat. Masuk ke evaluasi. Setelah dilakukan kunjungan 3x2 jam, masalah keperawatan nyeri perut kiri di bagian bawah dan nyeri pada kepala dan tidak nyaman ditekuk didapatkan hasil. Nyonya A mengatakan sudah tidak nyeri di bagian perut dan nyeri di bagian kepala dan tekukan. Klien terlihat nyaman, tenang. Tekanan darah klien 145/80, suhu klien 36,3 derajat, nadi klien 80 kali per menit dan tidak terlihat ada keluhan lagi di klien. Baik, saya sudah selesai mempresentasikan isi dari PPT saya.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama itu, apa kendala yang Anda alami dalam melakukan analisis? Baik, kendala yang saya alami itu susah mendapat kasus yang sesuai dengan judul makalah saya dan sulit membuat rencana keperawatan dan diagnosanya. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana analisis data Anda dapat memberi pengaruh bagi rekan sejawat Anda? Teman sejawat saya dapat tahu bagaimana rencana keperawatan pada klien gagal ginjal kronis dan tahu diagnosa dari penyakit tersebut. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.